Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Mas Duki Asbari STMM selaku dosen pada mata kuliah Kewirausahaan 2, dan yang terhormat kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen resiko dan mitigasi resiko terhadap UMKM. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Enda Kusumawardani sebagai permateri pada presentasi kali ini. Nah, langsung saja ke presentasinya. Air adalah senyawa kimia yang terdiri dari hidrogen dan oksigen atau H2O yang memiliki peran penting dalam mendukung proses biologis, menjaga keseimbangan lingkungan, serta menunjang berbagai aktivitas lainnya. Di kehidupan manusia, air berperan penting karena dapat membantu proses biologis di dalam tubuh, seperti menjaga keseimbangan cairan, membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, serta mengangkut nutrisi ke seluruh sel. Nah, dari air, aku mengambil usaha UMKM yaitu Depot Air. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi berbagai resiko yang dihadapi oleh UMKM Depot Air. Yang kedua, menganalisis dampak dari resiko-resiko tersebut terhadap operasional dan kinerja usaha. Dan yang terakhir, menyusun strategi mitigasi yang tepat untuk mengurangi atau mengelola resiko yang teridentifikasi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, memberikan wawasan dan strategi dalam mengelola resiko untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan usaha bagi UMKM. Yang kedua, manfaat bagi peneliti untuk menambah literatur dan referensi dalam bidang manajemen resiko pada sektor UMKM. Dan yang terakhir, manfaat bagi pemerintah, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan risiko di sektor UMKM. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Di sini aku mengambil objek kajian dari Jurnal Umum Depot Air Minum Ritonga Water di Desa Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya, aku mengambil objek nyata dari usaha UMKM tetangga, yaitu Depot Air Suswanto. Lalu aspek yang diteliti yaitu identifikasi, analisis, dan mitigasi resiko yang berkaitan dengan operasional usaha. Dan aku mengambil metodologi pendekatan dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Mari kita ke pendahuluan. Air berperan penting dalam kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada kepulauan beriklim tropis seperti Indonesia. Karena jumlah populasi di Indonesia yang cukup tinggi, peran air sebagai air minum menjadi meningkat. Sehingga karena hal tersebut, banyak masyarakat mengambil kesempatan dalam membuka usaha kecil menengah seperti depot air atau agen air minum yang menjadi solusi praktis dan terjangkau. Tetapi, usaha ini beroperasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh tantangan, sehingga dihadapkan pada beberapa resiko yang dapat mengancam keberlangsungan usahanya, seperti resiko operasional, resiko keuangan, resiko hukum, resiko strategi, dan resiko eksternal. Selanjutnya ada manajemen resiko. Manajemen resiko itu untuk apa sih? Dari manajemen resiko dapat membantu pemilik usaha depot air untuk mengantisipasi bahaya, mencegah kerugian, serta menjaga keberlanjutan bisnis. Selain itu, penerapan manajemen resiko juga bermanfaat untuk mendukung tercapainya visi misi usaha, mencegah kebangkrutan akibat faktor internal maupun eksternal, serta meningkatkan keuntungan dengan pengelolaan yang lebih efektif. Dengan penerapan manajemen resiko, potensi masalah seperti gangguan pasokan air, kerusakan mesin, hingga perubahan regulasi dapat diidentifikasi sejak awal, dievaluasi konsekuensinya, serta disiapkan rencana cadangan untuk mengurangi dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha.
Selanjutnya ada resiko operasional. Resiko yang pertama, kualitas air buruk. Dampaknya yaitu menurunnya kepercayaan konsumen serta potensi masalah kesehatan. Mitigasinya yaitu dengan melakukan uji kualitas rutin di laboratorium, menggunakan filter ganda serta merawat instalasi air. Hal tersebut digunakan untuk menjaga kualitas air agar tetap bersih, aman, dan sesuai standar kesehatan. Yang kedua, gangguan sumber air PDAM atau sumur bor. Dampaknya yaitu pasokan air terhenti serta produksi tidak berjalan. Mitigasinya yaitu dengan menyediakan tandon cadangan, kerjasama dengan pemasok alternatif, memperbanyak sumber. Hal tersebut digunakan untuk memastikan pasokan air tetap tersedia dan proses produksi tidak terhenti, meskipun terjadi gangguan pada sumber air utama. Yang ketiga, kerusakan peralatan seperti kerusakan mesin pompa, sterilisasi galon. Dampaknya yaitu menyebabkan proses produksi berhenti serta biaya perbaikan yang tinggi. Mitigasinya yaitu dengan menjadwalkan maintenance rutin, menyiapkan dana darurat, serta menggunakan teknisi khusus. Hal tersebut digunakan untuk mencegah kerusakan peralatan, mempercepat perbaikan jika terjadi gangguan, dan memastikan proses produksi tetap berjalan lancar tanpa hambatan besar. Yang keempat, kesalahan tenaga kerja seperti galon pecah, pencucian tidak bersih, dan pengisian tidak higienis. Dampaknya yaitu produk tidak higienis serta reputasi usaha menurun. Mitigasinya yaitu dengan menerapkan SOP, melakukan pelatihan berkala, serta memasang checklist kerja. Hal tersebut digunakan untuk memastikan karyawan bekerja lebih teratur dan higienis, meminimalkan kesalahan, serta menjaga kualitas dan keamanan produk agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Yang kelima, keterbatasan kapasitas produksi. Dampaknya yaitu permintaan tidak terpenuhi dan pelanggan beralih ke depot lain. Mitigasinya yaitu dengan menambah shift kerja, investasi peralatan baru, serta menyesuaikan kapasitas dengan permintaan. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan produksi agar kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi, mencegah terjadi kekurangan stok, dan menjaga kepuasan serta loyalitas konsumen. Dan yang keenam, kendaraan rusak atau keterlambatan pengantaran. Dampaknya yaitu pelanggan kecewa serta kehilangan loyalitas. Mitigasinya yaitu dengan melakukan servis kendaraan rutin, menyediakan armada cadangan, serta atur rute distribusi efisien. Selanjutnya ada resiko keuangan. Resiko yang pertama, keterbatasan modal usaha. Dampaknya yaitu operasional terhambat dan sulit ekspansi usaha. Mitigasinya yaitu dengan merencanakan keuangan yang matang, efisiensi arus kas serta mencari sumber pendanaan alternatif seperti koperasi. Hal tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan usaha, memastikan ketersediaan modal, serta mengurangi resiko kekurangan dana operasional. Yang kedua, campur aduk keuangan usaha dan pribadi. Dampaknya yaitu arus kas tidak jelas, sulit hitung laba bersih, serta berpotensi kerugian. Mitigasinya yaitu dengan pisahkan rekening, menggunakan pencatatan akuntansi sederhana, serta membuat proyeksi keuangan. Hal tersebut digunakan untuk mempermudah pengelolaan keuangan, meningkatkan transparansi, serta membantu perencanaan bisnis yang lebih terarah. Yang ketiga, kesalahan pencatatan keuangan. Dampaknya yaitu laporan tidak akurat, salah ambil keputusan manajerial, resiko denda pajak. Mitigasinya yaitu dengan menggunakan aplikasi atau software akuntansi, audit internal, dan konsultasi akuntan. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan akurasi pencatatan keuangan, mencegah penyalahgunaan dana, serta memastikan laporan keuangan lebih terpercaya. Yang keempat, fluktuasi biaya operasional. Dampaknya yaitu laba menurun dan biaya produksi meningkat. Mitigasinya yaitu dengan mengendalikan konsumsi listrik dan air,
melakukan maintenance filter, serta negosiasi harga dengan pemasok. Hal tersebut digunakan untuk menekan biaya operasional, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menjaga kelancaran produksi dengan biaya yang lebih terkendali. Dan yang kelima, beban pinjaman dan risiko suku bunga. Dampaknya yaitu biaya hutang bertambah, arus kas terganggu, dan risiko gagal bayar. Mitigasinya yaitu dengan memilih pinjaman bunga yang rendah, disiplin cicilan, serta menyediakan dana darurat. Hal tersebut digunakan untuk mengurangi beban hutang, mencegah keterlambatan pembayaran, serta menyiapkan cadangan dana jika ada kondisi yang darurat. Selanjutnya ada resiko hukum. Resiko hukum muncul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi, terutama standar kualitas air minum sesuai Permenkes nomor 492 Menkes per 4 tahun 2010. Dampaknya yaitu depot yang tidak memenuhi standar dapat dikenai sanksi administrasi atau pencabutan izin. Mitigasinya yaitu dengan memastikan uji kualitas air sesuai regulasi, memperbarui izin usaha, serta bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Selanjutnya ada resiko strategi. Resiko yang pertama, persaingan usaha yang ketat. Dampaknya yaitu kehilangan pelanggan, penurunan pasar, serta berkurangnya keuntungan. Mitigasinya yaitu dengan meningkatkan kualitas layanan, menjaga standar kualitas air, melakukan promosi efektif, dan mengembangkan loyalitas pelanggan. Hal tersebut digunakan untuk menjaga kepuasan konsumen, meningkatkan kepercayaan, serta mempertahankan sekaligus memperluas pasar. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Dampaknya yaitu konsumen beralih ke produk lain serta penurunan permintaan air isi ulang. Mitigasinya yaitu dengan melakukan riset pasar, inovasi produk dan layanan, serta adaptasi terhadap tren gaya hidup sehat. Hal tersebut digunakan untuk menyesuaikan usaha dengan kebutuhan konsumen, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan daya saing. Yang ketiga, tuntunan sertifikat halal. Dampaknya yaitu penolakan pasar, hilangnya kepercayaan konsumen, serta terbatasnya akses pasar yang lebih luas. Mitigasinya yaitu dengan menyiapkan proses produksi sesuai syariat, menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikat halal, dan menjaga kebersihan menyeluruh. Hal tersebut digunakan untuk memperoleh kepercayaan konsumen muslim, memenuhi standar halal, serta menjaga citra usaha yang higienis. Yang keempat, efisiensi biaya operasional. Dampaknya yaitu biaya tinggi mengurangi keuntungan serta harga tidak kompetitif. Mitigasinya yaitu dengan menerapkan manajemen biaya ketat, negosiasi dengan pemasok, serta menggunakan teknologi yang efisien. Hal tersebut digunakan untuk mengendalikan biaya operasional, meningkatkan efisiensi, serta menjaga keuntungan usaha tetap stabil. Yang kelima, inovasi dan teknologi. Dampaknya yaitu ketinggalan dari pesaing, layanan tidak menarik bagi konsumen modern. Mitigasinya yaitu dengan adopsi sistem pemesanan online, menggunakan mesin pengelolaan air terbaru, dan digitalisasi pencatatan usaha. Hal tersebut digunakan untuk mempermudah akses pelanggan, meningkatkan kualitas produksi, serta mempercepat administrasi dan manajemen usaha. Dan yang keenam, strategi pemasaran lemah. Dampaknya yaitu penjualan stagnan, sulit menjangkau pelanggan baru. Mitigasinya yaitu dengan menggunakan promosi digital seperti media sosial. Selanjutnya ada resiko eksternal. Resiko yang pertama, persaingan usaha. Dampaknya yaitu kehilangan pangsa pasar, turunnya omset, sulit bertahan di tengah kompetisi. Mitigasinya yaitu dengan meningkatkan kualitas layanan, menjaga harga kompetitif, dan promosi aktif. Hal tersebut digunakan untuk menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, serta meningkatkan daya saing usaha di tengah persaingan pasar. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Dampaknya yaitu penurunan permintaan air isi ulang dan konsumen beralih ke produk minuman lain.
Mitigasinya yaitu dengan melakukan riset pasar, inovasi produk, serta menambah layanan antar jemput ataupun variasi ukuran galon. Hal tersebut digunakan untuk menyesuaikan usaha dengan kebutuhan konsumen, memperluas pilihan layanan, dan memberikan nilai tambah agar usaha lebih unggul. Yang ketiga, bencana alam. Dampaknya yaitu kerusakan fasilitas, terhentinya operasional, kehilangan aset dan pendapatan. Mitigasinya yaitu dengan menyediakan asuransi usaha, menyiapkan dana darurat, dan memilih lokasi yang lebih aman. Hal tersebut digunakan untuk melindungi usaha dari kerugian besar akibat resiko tak terduga dan memastikan keberlangsungan usaha tetap terjaga. Yang keempat, regulasi pemerintah. Dampaknya yaitu biaya tambahan untuk memenuhi standar, sanksi hukum, atau penutupan usaha. Mitigasinya yaitu dengan memastikan kepatuhan regulasi, melakukan uji kualitas rutin, memperbarui izin usaha tepat waktu. Hal tersebut digunakan untuk menjamin legalitas usaha, menjaga kualitas produk tetap sesuai standar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan pihak berwenang. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, usaha depot air minum memiliki peluang besar karena kebutuhan masyarakat akan air bersih terus meningkat. Tetapi usaha ini juga menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek operasional, keuangan, eksternal, hukum, maupun strategi. Keberhasilan dalam mengelola usaha depot air tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenuhi permintaan pasar, tetapi juga ditopang oleh kedisiplinan dalam menjaga kualitas produk, efisiensi biaya, serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Dengan pemahaman yang baik mengenai potensi resiko dan kondisi pasar, depot air minum dapat terus bertahan sekaligus berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat.